siang, Mbak. Siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidaneli, Mbak, yang bertugas pada siang hari ini. Gimana, Mbak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Mbak ya. Sebelumnya maaf dengan Mbak siapa? Mbak Amelia. Iya, Mbak Amelia. Oh iya. Apa sih harus ngangkat? Terus sebelumnya saya minta izin ya, Mbak ya, untuk menutup pintu dan horden terlebih dahulu karena untuk menjaga privasi pasien. Oh iya, Bu. Baiklah, Mbak, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling pemeriksaan tambahan fertilisasi dalam screening pranikah. Mbak Lia kan ingin menikah ya, Mbak ya, jadi nanti ada beberapa tahapan yang harus di screening, diperiksa gitu ya, Mbak. Yang pertama saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya. Kenapa sih kita perlu di screening terlebih dahulu sebelum menikah? Itu untuk mendeteksi dini ya, Mbak ya. Maksudnya kita ada penyakit atau enggak, atau pasangan kita gitu ya, Mbak ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan tambahan fertilisasi dalam screening pranikah itu? Yaitu adalah rangkaian tes pemeriksaan yang dilakukan pasangan sebelum menikah gitu. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit yang berisiko menular diri sendiri atau pasangan dan keturunan di masa depan ya, Mbak. Terus pasangan yang akan menikahi juga sangat disarankan untuk melakukan cek pranikah. Jadi dua-duanya kita lakukan screening. Setelah, Mbak, ada beberapa tahapan atau pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu salah satunya fertilisasi dalam screening pranikah ya, yang meliputi pemeriksaan semen, terus suhu basal tubuh, terus pemeriksaan lendir serviks, terus tes Ferning dan uji pasca bersenggama gitu ya, Mbak ya. Nanti saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tes semen, suhu basal dan lain-lainnya ya, Mbak ya. Jadi tes semen adalah bentuk fertilisasi yang telah atau pemeriksaan kedua pasangan. Jadi nanti dua-duanya harus diperiksa ya, Mbak ya. Dapat dilakukan sebelum pranikah. Terus selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu basal. Apa sih yang dimaksud dengan suhu basal? Yaitu merupakan suhu terendah yang dicapai oleh tubuh ketika istirahat atau kita ketika sedang tidur, terus tidak melakukan aktivitas ya, Mbak ya. Caranya yaitu dengan mengukur atau memeriksanya pada suhu tubuh normal. Basalnya biasanya 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan pada masa ovulasi suhu tubuh wanita biasanya naik ya, Mbak ya. Naiknya sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Nah, untuk cara ngeceknya, alatnya yaitu kita harus mempunyai alat basal body temperature atau suhu termometer ya, Mbak ya. Terus selanjutnya itu ada pemeriksaan lendir serviks. Itu bertujuannya untuk melihat, mengetahui pada masa subur, terus tubuh wanita dapat memberikan beberapa sinyal ya, Mbak ya. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan lendir serviks ya, Mbak ya. Lendir serviks bertujuan untuk melihat atau mengetahui pada masa subur. Terus tubuh wanita saat memberikan beberapa sinyal, salah satunya adalah perubahan tekstur dan warna lendir. Lendir serviksnya ini dapat dimanfaatkan sebagai metode kontrasepsi alami. Terus sebelum masa subur nih biasanya ciri-cirinya berbeda ya, Mbak ya. Sebelum masa subur dan sesudah masa subur atau pas masa suburnya. Sebelum masa subur itu sesaat setelah menstruasi selesai, tubuh akan mengalami lendir dalam jumlah yang sangat sedikit. Itu pas tidak masa subur. Terus ketika kita sedang masa subur, pada awal masa subur akan kental seperti lotion ya, Mbak ya, kental berwarna putih susu atau kekuningan. Terus selanjutnya ada Ferning test yang harus di screening ya, Mbak ya, yaitu merupakan analisis untuk melihat adanya ekskresi hormon. Hormonnya apa? Hormonnya itu estrogen yang terikat dengan ion kalsium, membentuk kristal biasanya. Nah, Ferning test ini yang diamati dengan pembuatan itu diambil ya, Mbak ya, tesnya, terus diamati dengan Microsoft.
untuk mengevaluasi kesuburan kita. Jadi nanti bisa terdeteksi nih kita di saat kita sedang subur atau enggak gitu. Terus selanjutnya ada uji pasca bersenggama. Apa sih yang dilakukan dengan memeriksa kadar sel sperma pada lendir cervix atau tempatnya di fornix posterior vagina ya Mbak ya. Terus kita tunggu 8-10 jam nih setelah pasangan suami istri bersenggama di masa subur. Dari sini kita bisa mengevaluasi bagaimana kualitas dan kuantitas sel sperma serta interaksinya dengan sel-sel di sekitar cervix. Jadi kita nanti ada alatnya tersendiri. Nah, jadi nanti untuk pengambilan sampelnya nanti kita butuhkan sedikit sampelnya, itu sampel sperma. Jadi nanti diperiksa ya Mbak ya untuk kesuburan sperma itu layak atau enggak ya. Jadi gimana Mbak Lia ini? Jadi gimana Mbak Lia yang tadi saya jelaskan? Apakah Mbak sudah jelas atau belum? Kalau misalnya belum, boleh kalau mau ada yang dipertanyakan, monggo silakan. Sepertinya sudah jelas semua Mbak. Udah tahu. Nah nanti itu ya Mbak ya yang tadi saya jelaskan pentingnya screening sejak dini sebelum pernikahan itu untuk mengetahui semua jenis penyakit yang mudah-mudahan kita dalam sehat ya Mbak ya, nggak ada penyakit apapun, lancar sampai menikah. Terima kasih ya Bu atas penjelasan yang diberikan tadi, sudah cukup mengerti dan paham. Ya mudah-mudahan sehat ya Mbak Lia ya. Terima kasih ya Bu. Kita apa lancar sampai ini, lancar sampai hari. Amin. Terima kasih ya Bu Bidan. Sama